Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git masih di sekitar putaran agama, yaitu sebetulnya nih masalahnya masalah khilafiyah ya, masalahnya bukan berat-berat amat gitu, cuman ini kebetulan itu lewat di berandanya Pak Git ya. Jadi pas Pak Git lihat, loh ini kok begini ya, tapi sebetulnya masalahnya bukan masalah berat, tapi nggak apa-apa kan, kita tidak selalu harus membahas hal yang berat ya. Jadi hal-hal yang ringan pun kita bahas, yang sebetulnya yang ringan, kalau dulu ada tuh bahasanya yang ringan dan yang lucu. Nah, ini seperti itu ya. Jadi permasalahan di sini ini ada dua gitu intinya. Islam ini kalau nggak salah paham, maka pahamnya salah gitu. Jadi sebelum Pak Git membahas ya, ini sebetulnya tentang kebudayaan Jawa terutama, masalah selamatan gitu ya. Tapi sebelum Pak Git membahas lebih jauh, kita cek dulu video dari Dai Online. Niat ritualkan kendaraan biar selamat, malah celaka dan dirawat. 100% tradisi ini bukan ajaran Islam, walaupun dibumbui dengan doa dan bacaan Al-Quran. Jika Nabi dan para sahabat tak pernah ajarkan, maka amalan tak akan menyelamatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20. Maka pentingnya berilmu sebelum beramal, agar syariat Islam yang ditradisikan bukan tradisi yang dibumbui agar dianggap dari Islam. Oke teman-teman, telah kita saksikan gitu ya dalam video tersebut menurut Pak Git ya, tapi kalau menurut teman-teman gimana nggak apa-apa, karena ini kan kita berpendapat beda-beda ya. Kalau menurut Pak Git, Dai Online di sini itu memframing bahwa ini bukan ajaran dari Islam ya, memang betul gitu, dan intinya jangan memasukkan budaya itu ke dalam Islam sehingga Islam itu tidak murni gitu ya. Jadi ini akan tertolak ya, seperti itu. Nah, menurut pandangan Pak Git begini, budaya ini memang bukan dari Islam, benar-benar sekali. Dan budaya ini tidak pengen diakui kalau ini Islam dengan bumbu-bumbu doa-doanya. Yang jadi permasalahan ya, ini orang-orang Jawa yang sekarang sudah tidak mengerti cara berdoa bahasa Sanskerta yang zaman dulu. Kenapa Pak Git bilang begitu? Baik, kita akan kupas akar permasalahannya. Jadi, ini adalah budaya selamatan ya buat orang Jawa. Budaya ini adalah buat budaya selamatan, di mana kalau kita memperoleh suatu rezeki, entah itu kendaraan, entah itu rumah, entah itu apapun lah ya, entah itu dapat sawah atau panen gitu ya. Kalau panen kan tuh ada sedekah bumi ya, itu sebetulnya bahasa lain dari selamatan, cuman posisinya dia dari hasil panen gitu teman-temannya. Nah, budaya ini adalah asli budaya Jawa, bukan budaya Islam ya, maksudnya bukan ajaran agama Islam. Dan ini benar sekali. Dan orang Jawa pun tidak pengen kalau ini dibilang adalah memasukkan unsur Islam, maksudnya unsur agama, unsur doa Islam tadi, supaya menjadi ini seperti kelihatan Islam. Orang Jawa juga nggak pengen. Dan permasalahannya adalah dalam budaya ini dulu biasanya menggunakan doa Sanskerta ya, bahasanya Sanskerta tadinya itu. Cuman karena pada saat ini orang Jawa pun itu udah banyak yang nggak mengerti bahasa Sanskerta karena ekspansinya bahasa Arab ya, lewat penyebaran agama Islam. Jadi bahasa-bahasa ini yang asli itu punah, dan masyarakat Jawa sekarang yang Pak Git tahu hanya sedikit yang mengerti bahasa Sanskerta. Jadi kebanyakan sudah beragama Islam, dan mereka istilahnya menggantikan doa yang bahasa Jawa tadi dengan bahasa Arab gitu teman-teman. Jadi bukan pengen ini diakui gitu loh ya, pengen diakui terus dibumbui pakai misalnya Al-Fatihah atau bukan pengen diakui ini
berbau Islam atau ini ajaran agama Islam, bukan. Ini adalah budaya Jawa yang kemudian doa yang digunakan dalam bahasa Jawa itu sudah nggak ada, bahasa Sanskerta itu udah tersisih gitu ya. Kalau kita mungkin yang masih agak asli ya doanya itu yang campuran bahasa Sanskerta itu kita masih lihat di Hindu Bali ya. Nah itu masih menurut Pak Git ada, kalau bukan menurut Pak Git ya, menurut info dari teman Pak Git yang orang Hindu Bali, nah itu masih ada sisi-sisi bahasa Sanskerta. Jadi istilahnya kalau mereka menyebutnya mantra ya. Kalau orang Islam di Al-Quran itu kan disebut surat gitu ya. Jadi ya itu kan cuman perbedaan bahasa saja. Baik teman-teman, menurut Pak Git ada satu video lagi yang ini dari rakyat jelata, bukan dari ulama atau dari apapun. Jadi rakyat jelata yang sedang mengadakan selamatan ya atau budaya Jawa tadi. Kita saksikan videonya. Yuk. Tradisi orang Jawa beli motor. Ore! Ore! Nah, dalam video ini teman-teman diperlihatkan ya, jadi tradisi orang Jawa beli motor gitu. Jadi motornya udah disiram air kembang ya, siram air kembang, kemudian ada uang yang disebarkan untuk bagi-bagi rezeki. Jadi sebetulnya begini teman-teman. Jadi tadi kan selamatan, mandi air kembang. Terus biasanya kalau selamatan rangkaiannya tuh biasanya ya itu berbagi rezeki, diundang, baca doa. Itu tradisinya orang Jawa zaman dulu. Cuman pada saat dulu sebelum Islam masuk, ini menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta gitu. Dan ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam, nah, acara-acara selamatan ini dirubah dengan karena masyarakatnya sudah memeluk agama Islam, doanya digunakan pakai bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran. Jadi bukan ini mengubah ajarannya Rasulullah, enggak, ini ada asal usulnya gitu loh. Jadi ada satu kitab Mushoro yang teman-teman perlu tahu, ini kitab lokal buatan Sunan Giri. Jadi kitab Mushoro ini menceritakannya. Pada di abad ke-10 itu ada namanya Sultan Al-Gabah ya. Itu mengirim 20 Al-Gabah itu sekitar Uzbekistan ya, lupa lagi cerita tadi. Nah, sekitar Uzbekistan itu mengirim 20.000 keluarga untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa gitu teman-teman. Dan mereka awal-awal mendarat itu di sekitar daerah-daerah Pantura sana. Begini teman-teman, setelah setahun kemudian apa yang terjadi? 20.000 keluarga ini tinggal 2.000 keluarga. Artinya hilang 90% dihabisi oleh orang-orang Jawa. Teman-teman bisa cari kitab Mushoro itu buatan Sunan Giri, isinya itu menceritakan itu. Nah, oleh sebab itu dikirimlah Syekh Subakir oleh Sultan Al-Gabah gitu. Jadi beliau mendapatkan ini udah habis 90%, cuman tinggal 2.000 keluarga. Kirimlah Syekh Subakir untuk berunding. Kalau di situ kalau di cerita Jawa itu istilahnya numbali tanah Jawa gitu ya. Numbali tanah Jawa. Tapi kalau cerita yang menurut Pak Git itu adalah karena dia istilahnya cerdas ya, Syekh Subakir ini pendekatannya juga baik terhadap masyarakat dan negosiasinya kepada penduduk lokal dan ulama, maksudnya ulama-ulama lokal yang sebelum ulama Islam itu juga baik gitu. Akhirnya beliau itu, Syekh Subakir itu
meminta agar umat Islam yang dikirim Sultan Al-Gabah itu jangan dibunuhi gitu. Jadi dibiarkan hidup di Pulau Jawa, dan ini pun intinya di ACC lah. Kalau cerita dongengnya itu siapa? Syekh Subakir ini bertemu dengan Kiai Semar gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Git ini cerita dongeng ya Kiai Semar. Tapi kalau cerita yang sesungguhnya, Syekh Subakir ini bertemu dengan ulama-ulama lokal, tapi bukan ulama Islam ya, ulama-ulama dalam tanda petik pendeta lah, sebelum agama Islam berkembang di sini, supaya tidak dibunuhin gitu teman-teman. Dan ceritanya dalam kitab Musyoroh itu, ya Syekh Subakir ini setelah misinya selesai, dia kembali ke Al-Gabah. Tapi versi lain bercerita itu Syekh Subakir makamnya ada di Gunung Tidar, teman-teman bisa ziarah ke sana. Nah, kenapa Pak Git menceritakan ini? Nah, kalau Islam itu disebarkan pada saat itu, penyebarannya mungkin keras ya, tidak mendekati lewat budaya, itu disikat teman-teman. Disikat sama orang-orang Jawa ya, kan kita tersinggung orang Jawa. Tahu-tahu dibilang haram, tahu-tahu dibilang salah, disikat itu. Harusnya dari 20.000 keluarga, itu tinggal 2.000 keluarga, gitu teman-teman. Menurut Pak Git bahasanya sudah cukup sekian ya. Jadi yang pertama kita bahas ya, permasalahan seperti ini, itu biasanya pahamnya salah atau salah paham nih. Yang kedua, ini selamatan itu asli adalah budaya Jawa yang rangkaiannya dulu sebetulnya bukan cuma mandi kembang. Jadi mandi kembang, kalau misalnya dapat sesuatu gitu ya, misalnya dapat rumah apa, rumahnya disiram, mandi kembang. Terus misalnya orang nikah ya, orang nikah itu kan ada siraman, dimandiin kembang gitu kan, budayanya seperti itu. Kemudian setelah itu ada rangkaian lagi ya, berbagi-bagi rezeki, bagi berkat. Kalau di Jawa itu berkat sebetulnya berkah ya. Berkah terus iniin jadi selamatan itu opo untuk berkat gitu kan, diundang baca doa untuk berkat seperti itu. Cuman budaya kalau misalnya beli motor apa itu, yang sambungan tadi ini terputus gitu. Mungkin karena biayanya kan juga berat gitu. Maksudnya kalau ngundang pakai berkat itu berat, makanya cuman dibuat di sekedar syarat aja, syarat tradisi Jawa. Nggak ada sama sekali pengen memasukkan unsur Islam di situ, karena ini adalah permasalahannya kita udah nggak ngerti lagi doa bahasa Jawa yang asli kayak gimana. Ngertinya doanya doa bahasa Arab yang dibawa oleh ulama-ulama itu ya, seperti Wali Songo, yang seberkan Wali Songo ya itu yang digunakan. Yang ketiga, kalau Islam itu disebarkan kayak gini zaman dulu, bentar-bentar orang disalahin, itu akan jadi yang seperti itu teman-teman ya. Di Jawa itu ya, waktu pagi cerita tadi kitab Musyoroh itu ya itu 20.000 keluarga dibunuhin dalam setahun, udah habis tinggal 2.000 keluarga. Jadi tidak mudah yang namanya menyebarkan agama Islam itu. Kalau teman-teman yang berlobongan dari dai online tadi nggak percaya, coba deh teman-teman sebarin Islam ke Pulau Bali. Betul, ke orang penduduk yang benar-benar nggak ngerti Islam, yang benar-benar Hindu murni. Kalau caranya teman-teman keras nyalahin ini haram, sembelih langsung di sana. Ya ini hanya intermezzo aja, dan pagi perkirakan ini sudah cukup sekian dan terima kasih.